Beri makan kolbu supaya raga sehat. Ternyata kalau mau ngobatin penyakit itu gampang. Seperti tadi Pak Samsu gitu kan, ngerti ini masalahnya apa gitu kan. Tubuh kita tuh sekarang saat ini kenapa jadi masalah? Karena pertama dia yang justru malah kita tidak banyak kasih nutrisi atau kasih zat gizinya, itu justru malah organ yang paling penting dalam tubuh kita. Organ tersebut namanya apa? Kolbu. Kita nggak tahu organ itu letaknya di mana, tapi Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis, kata Nabi apa? Iza sholahat sholat jasad kulluhu wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Contoh begini, kurma ini makanan sehat teman-teman sekalian, sangat sehat. Dia mengandung besi, dia mengandung kalsium, dia mengandung berbagai macam bahan penting dalam tubuh kita. Tapi kalau seandainya kurma ini dimakan berlebihan, pasti muncul masalah seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat raga kita? Ya gampang, tinggal ambil kurma, makan, selesai, rehat kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat kolbunya kita? Caranya adalah Anda makan 1, 2, 3 butir kurma, lalu kurma tadi Anda kasih ke orang lain, paham ya? Anda kasih ke orang lain, maka dia akan menjadi makanan buat kolbunya kita. Berupa apa? Berupa kasih sayang, berupa cinta, begitu. Ya, jadi waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk sedekah, sebenarnya kita bukan memberi fisik, tapi kita meluapkan perasaan atau mengalirkan atau menyalurkan perasaan kita kepada mereka. Itulah yang Nabi katakan, semakin sehat kolbunya, semakin sehat raganya. Jika kolbunya bermasalah, pasti raganya akan ikut-ikutan bermasalah. Dan itu bisa kita pakai sebagai salah satu bentuk pengobatan. Itu sebabnya sering saya sampaikan di berbagai kajian saya katakan, coba ketika lagi ada sakit, jangan ujuk-ujuk datang kalau misalkan nggak emergensi. Jangan langsung katakanlah datang ke rumah sakit kalau tidak darurat ya. Jangan datang langsung ke terapis, ke herbalis, ke pembekam. Jangan, datang dulu ke Allah, temui Allah, berwudu dulu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Karena bisa jadi obatnya, sakitnya seseorang itu hanya mungkin dari sedekah yang berikan pada orang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat kisah di Saudi Arabia, ada seorang wanita sekalian. Wanita Saudi ini dia subhanallah kena kanker, sudah cukup parah kankernya, dan dokter mengatakan gak lama lagi usianya dengan teori pengobatan yang ada. Dan dalam rumah dia itu ternyata masya Allah ada seorang wanita yang bekerja. Wanita itu orang Indonesia. Menariknya ternyata setiap per 2 jam wanita tadi, orang Indonesia tadi itu pergi ke toilet, ke kamar mandinya. Apa yang dikerjakan? Dia awalnya bingung, ini apa ini orang, kenapa bolak-balik kamar mandi? Dan masya Allah tabarakallah, akhirnya baru ketahuan bahwa wanita tadi punya anak bayi di Indonesia, dan setiap dia ke kamar mandi itu membuang asinya dia buang. Ya, bayangkan. Dan ketika wanita Saudi tadi mengetahui kejadian tersebut, ini kisahnya masyhur sekali waktu itu di Saudi, dan subhanallah akhirnya apa? Dia suruh pulang khadimat tadi, pembantu tadi, dia suruh pulang, kamu pulanglah, gajimu tetap saya berikan, dan nanti kalau kamu pulang kabari saya ke sini. Kalau kamu pulang lagi ke Indonesia, dikasih kesempatan 6 bulan untuk menyusui anaknya, nanti kalau kamu pulang lagi kabarin saya akan ongkosi lagi kamu balik ke sini. Subhanallah beberapa lama kemudian wanita itu pulang, dan waktu wanita tadi dicek lagi sama dokternya, ternyata kankernya sudah hilang semua. Ini yang saya katakan solusi spiritual. Solusi spiritual yang banyak umat Islam tidak pakai atau lupa bahwa Islam memberikan pedoman yang luar biasa. Ketika cinta itu disebarkan, ketika kasih sayang itu disampaikan kepada orang, diberikan kepada orang, maka masya Allah efeknya luar biasa. Contoh, ketika kita memberikan uang kepada orang, ini contoh saja 5.000 ya, atau mungkin 2.000 atau berapapun lah, 10.000 yang uang-uang jumlah kecil gitu. Orang itu ketika menerima uang kita, ya pasti dia akan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, masya Allah, alhamdulillah, seperti itulah. Coba teman-teman sekalian, kita mulai menaikkan ya derajat atau mungkin pintu atau keran perasaan kita itu kepada orang lain. Dengan cara apa? Misalkan biasa ngasihnya 10.000, sekarang kasih 100.000. Biasa ngasihnya misalkan 50.000, sekarang kasih 200.000. Dibuka kerannya lebih besar. Sebenarnya kita membuka perasaan lebih besar. Dan perasaan seperti itulah nanti akan langsung ke langit. Karena itulah bentuk rasa cinta kita kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang dalam bentuk uang sebagai simbolnya, atau mungkin apapun bentuk sedekahnya. Seperti itu. Itu yang saya katakan solusi spiritual. Maka umat Islam kalau menggunakan solusi spiritual tadi, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang, banyak penyakit bisa hilang.